Ya. Ya. Oke, kitab Pentatuk adalah nama lain dari kitab-kitab Musa yang biasa dikenal dengan nama Taurat atau artinya hukum. Nah, dan kitab ini isinya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke, saya mengajar teman-teman atau saya sharing kepada teman-teman bagaimana supaya teman-teman bisa membaca teks ini dengan mudah dan ketika teman-teman mendekati teks-teks atau ya kisah-kisah di dalam kitab Pentatuk ini menjadi memahami kronologisnya, begitu ya. Jadi saya tidak seperti mengajar di STT begitu, tapi paling tidak ketika teman-teman membuka kitab-kitab ini, teman-teman memahami, begitu. Oke, ini kitab ini disebut kitab Kejadian karena memberikan dasar bagi seluruh Alkitab baik sejarah dan teologisnya. Ketika saya senang berdiskusi dengan teman-teman lain, dosen-dosen lain, mereka katakan kalau kita gagal memahami kitab Kejadian, sebenarnya kita akan kesulitan untuk memahami seluruh isi Alkitab atau kesulitan memahami kitab-kitab selanjutnya. Gitu, teman-teman. Oke, di sana ada ini permulaan eh, sesuai namanya, kitab ini mencatat semua permulaan. Permulaan alam semesta, hidup manusia, pernikahan, hari Sabat, dosa, lalu rencana keselamatan diungkapkan, peradaban manusia, permulaan suku bangsa dan berbagai bahasa. Nah, mulai pasal 12 terdapat peralihan. Jadi yang tadinya skopnya dari pasal 1 sampai pasal 11 itu umum, sekarang berubah dia menjadi khusus. Abraham muncul menjadi sosok sentral di dalam kitab ini, ya. Nanti dia menjadi Abraham, Ishak, Yakub begitu ya. Dan lalu ada nama Yusuf disinggung juga. Nah, judul kitab ini dalam bahasa Ibrani itu Beresit. Beresit. Ada yang membacanya Bresit gitu, tetapi Beresit. Beresit pada mulanya atau permulaan. Dalam bahasa Inggris itu Genesis, dalam bahasa Yunani Geneseos. Nah, di dalam bahasa Ibrani juga kitab ini disebut Toledot, yang berarti keturunan, generasi, atau riwayat. Sehingga kitab ini dapat dipahami sebagai kitab tentang asal-usul, sumber, generasi, atau keturunan, atau kelahiran. Jadi, teman-teman memahami kitab ini dari judulnya langsung. Begitu teman-teman buka kitab Kejadian, langsung bahwa kitab ini mencatat tentang asal-usul atau permulaan, atau juga tentang sumber. Begitu ya? Paham ya teman-teman ya? Atau generasi, atau keturunan. Oke. Penulisnya Musa, teman-teman di sana dicatat bahwa dari internal merupakan satu kesatuan Pentatuk, lalu juga banyak saksi-saksi di dalam perjanjian lama mengungkap bahwa penulisnya adalah Musa. Nah, Musa dikenal sebagai penulis Pentatuk dengan gaya penulisan Mesir. Mengapa? Jangan pernah abaikan peristiwa Musa ada di Mesir. Musa ada di Mesir itu sebagai anak dari Firaun, putra Firaun begitu ya. Dia dianggap sebagai anak putri Firaun, lalu dia diangkat begitu ya. Dan dia dididik dengan pendidikan Mesir. Jadi kalau dipikirkan saudara-saudara, teman-teman sekalian, Musa itu sangat cerdas, gitu ya. Karena ingat kemarin kita singgung, Mesir pada saat itu merupakan pusat peradaban dunia. Sudah hebat teknologi yang mereka miliki dan apa ya, ya lebih maju lah peradabannya, begitu ya. Kesaksian eksternal, ada arkeologi dan tradisi-tradisi Yahudi yang mengungkap hal itu. Begitu ya, kesaksian Kristus dalam perjanjian baru menyebut Musa sebagai penulis Pentatuk. Oke, waktu penulisannya sekitar 1440 before Christ, sehingga ini tua sekali kitab ini, dan ini mendatangkan masalah bagi kita zaman sekarang, karena dunia kita membuat pikiran kita ya tentu ada di dunia kita dan kita tidak bisa menjangkau ke tahun itu.
situasi, kondisi baik geografis, kondisi alam, tumbuh-tumbuhan, kondisi manusia, kita tidak bisa jamah. Itu mendatangkan, masalah bagi kita, tetapi dengan itu pula, karena ada hal itu pula, maka kita, lebih lagi untuk menggali Alkitab, begitu ya. Sebentar saya matikan WA dulu ya, berisik sekali ini. Sorry, mana tadi? Oke, sudah muncul PowerPoint saya, teman-teman? Sudah, Pak, sudah. Oke. Nah, yang paling sering ditanyakan itu seperti ini, teman-teman. Kan Musa itu munculnya di kitab Keluaran ya, Pak ya? Keluaran pasal 1, pasal 2, pasal 3 Musa muncul begitu ya, pasal 3. Pasal 1 masih situasi umum dari kondisi orang Israel. Tetapi kenapa Musa bisa menulis kitab Kejadian? Kan gitu kan? Ingat kemarin kita membahas ada satu topik yaitu tradisi lisan, ya. Jangan pernah lupakan dan anggap remeh tradisi lisan yang biasa digunakan dipakai oleh orang-orang pada zaman itu. Mengapa? Karena dengan tradisi lisan, Musa menjadi memiliki data tentang orang-orang yang sebelum dia ada, sebelum Musa ada. Dan peristiwa-peristiwa itu tercatat begitu, sehingga Musa punya data. Dan ketika dia diminta untuk menuliskannya, dia mampu mengingatkannya seperti orang menceritakan kepada dia. Kira-kira begitu. Ya, oke. Nah, ini kata yang diulang-ulang ayat kunci itu Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman gitu ya. Itu dalam bahasa Ibrani Bereshit bara Elohim. Lalu Kejadian 3 ayat 15 berkaitan dengan eh, bahwa janji akan keturunan perempuan itu akan menginjak kepala dari ular, begitu kan? Ini disebut Kejadian 3 ayat 15 disebut proto evangelium, berkaitan dengan janji akan hadirnya seorang yang melepaskan, yang meremukkan kepala ular, dan ini disebut Injil pertama di dalam Alkitab itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Gitu ya. Janji akan kehadiran Mesias, sederhananya begitu. Lalu ada di dalam Keluaran 12 ayat 1-3 itu berkaitan dengan pemanggilan Abraham, ya. Sorry. Kata kunci memperanakkan, seed, generasi dan awal. Berita atau pesan menyediakan perkenalan yang tepat kepada Yahweh, Allah orang Israel. Dia pencipta dan maha kuasa. Nah, maksudnya dengan membaca kitab Kejadian, kita menjadi memiliki gambaran tentang siapa Yahweh, Allahnya orang Israel itu. Kira-kira begitu, teman-teman. Ya. Lalu menyatakan penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah, mengungkapkan kejatuhan manusia ke dalam dosa, menegaskan hukuman Allah terhadap kebobrokan moral manusia, dan menyatakan kedaulatan Allah melalui pemilihan Abraham dan keturunannya. Nah, tema-tema di dalam kitab itu ada Allah, ada manusia, Allah berkaitan dengan teokrasinya dan Allah dengan kedaulatannya yang penuh. Manusia sebagai sasaran anugerah Allah, lalu teokrasi sebagai dasar dari hubungan Israel selanjutnya dengan Allah, dan keselamatan yang digelar. Jadi walaupun itu kitab Kejadian, maka keselamatan juga sudah diungkap di sana. Tadi dari Kejadian 3 ayat 15, lalu bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan manusia, di sana Abraham, dan dari keturunan Abraham lah Mesiaslah hadir. Begitu, saudara-saudara. Peristiwa besar yang dicatat di dalam kitab ini yang pertama penciptaan, lalu ada kejatuhan manusia, gitu ya, dan ada air bah, ya, Kejadian pasal 6, lalu ada perserakan bangsa-bangsa di Menara Babel, lalu ada tokoh-tokoh yang muncul di sana, tokoh besarnya adalah Abraham, yang menjadi sentral pada akhirnya sebab Allah mengikat, dan Allah itu disebut sebagai Allah Abraham.
Lalu ada Ishak anaknya yang menjadi kelanjutan dari perjanjian Allah dengan Abraham. Lalu ada Yakub, dan dari sinilah Israel, keluarlah nama Israel dan disebut sebagai 12 suku Israel. Lalu ada Yusuf di dalam kitab itu. Inilah tokoh-tokoh yang muncul di dalam eh, kitab Kejadian. Tokoh-tokoh besar, walaupun ada tokoh-tokoh lain ya, seperti Ismail yang kemarin kita bicarakan, lalu ada Sarai, ada Hagar, dan lain sebagainya ya. Tetapi itu tidak menjadi penting dibanding tokoh-tokoh besar yang saya cantumkan. Ini garis besarnya. Pertama, penciptaan. Yang kedua, sebelum Bapa leluhur, perlunya umat perjanjian, dan lain sebagainya. Lalu ada para Bapa leluhur di Palestina, penetapan umat perjanjian. Begitu ya. Sorry, ini ada yang salah. Sorry. Riwayat Ishak, riwayat Esau, dan kalau tidak salah ini riwayat Yakub. Nanti saya perbaiki baru saya share ke teman-teman ya. Atau riwayat Esau benar, baru dilanjutkan dengan riwayat Yakub ketika mereka hendak ke Mesir. Begitu, teman-teman. Oke. Ada yang mau bertanya dari kitab Kejadian? Kitab awal dari kitab di dalam Alkitab kita, silakan. Izin Pak dosen. Silakan. Jangan panggil Pak dosen, berat sekali rasanya ya. Mengemban tugas itu. Panggil Bang Mario Kak Mario boleh ya. Oh, siap. Pester Izin aja, Bang Mario. Boleh pester lah apalah. Biar kita lebih dekat ya. Saya pengen dekat sama teman-teman. Silakan. Izin pester, mantap. Izin bertanya. Silakan. Saya penasaran. Saya sebenarnya udah banyak diskusi ini sih waktu itu sama teman-teman juga terkait yang di Kejadian itu yang kisah awal penciptaan. Oke. Pertanyaan ini muncul dari diskusi tentang banyaknya benua gitu. Banyaknya benua dengan berbagai macam ras, suku. Entah itu warna kulit, entah itu budaya, entah itu bagaimanalah. Kita kan banyak ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, banyak. Nah, lalu bagaimana jikalau manusia itu kan di awalnya itu kan diciptakan Adam dan Hawa. Kalau misalnya secara logika, kalau diciptakan Adam dan Hawa seharusnya kalau misalnya nanti mereka yang bakal memperanakan keturunan-keturunan sampai sekarang, berarti harusnya sesuai ras Adam dan Hawa dong. Lalu bagaimana dengan kisah di Kejadian pasal 4 itu terkait Kain yang Allah berkata sekali-sekali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada 7 kali lipat. Siapa yang bakal membunuh Kain? Kan waktu itu baru ada Kain dan Habel. Oke, thank you Bro. Sudah pertanyaannya? Bro Florentino, ada lagi silakan ungkapkan lagi. Kalau nggak salah waktu itu ada yang berpendapat juga kalau misalnya ini berpendapat saja ya Pastor, kalau misalnya Hawa itu ada yang berpendapat Hawa itu bukan manusia kedua melainkan sekelompok orang yang ada di bagian-bagian bumi yang lain yang diciptakan. Terima kasih Pastor. Oke, thank you Bro Florentino. Wah, keren. Kayaknya berbau-bau Itali juga nih ya. Izin, nama panggilannya Rio, Pastor. Oh, ini anaknya Kak Maya jangan-jangan nih? Iya, betul. Wah, keren. Thank you Bro. Gini Bro, yang tidak kita pahami, yang tidak kita miliki adalah data antara pasal pertama, data berkaitan waktu. Pasal pertama ke pasal kedua itu berapa lama? Ke pasal ketiga itu berapa lama? Lalu masuk ke pasal keempat itu berapa lama waktunya? Maaf, kita nggak punya data itu, gitu ya. Yang kita tahu, kita hanya punya lembaran-lembaran Alkitab yang kita nggak tahu jarak temponya berapa lama. Ini diterima dulu, gitu ya. Bisa 100 tahun, bisa 200 tahun. Nggak ada yang tahu. Itu yang jadi persoalan. Gitu ya. Atau mungkin hanya 50 tahun. Gitu. Lalu siapa manusia yang akan yang ditakuti oleh siapa tadi? Lupa saya. Kain, Pastor. Kain. Ditakuti oleh Kain. Itu adalah manusia-manusia lain dari keturunan Adam dan Hawa. Bisa? Dari mana mereka muncul? Ingat, waktunya kita tidak tahu berapa lama, tetapi mereka kawin-mawin. Loh, kan mereka cuma punya 3 orang anak, lalu mereka baru berdua. Berarti cuma ada 5 manusia, begitu ya?
Maaf, ini harus saya ungkapkan, mereka incest, mereka saling kawin-mawin. Loh kan nggak boleh. Itu aturannya baru sekarang, baru di dunia modern incest itu dilarang. Begitu ya, pada zaman itu nggak ada aturan incest. Dan tempo waktunya berapa lama? Ya ini yang kita nggak tahu, bisa 150 tahun, 100 tahun, dan percepatan pertumbuhan manusia begitu cepat pada saat itu. Begitu Bro Rio. Nah, kalau ada yang bilang Hawa itu kumpulan manusia di belahan bumi yang lain, saya tidak sependapat. Mengapa? Ayo saya ajak ke pola pikir penerima pertama kitab ini. Siapa penerima pertama kitab ini? Musa penulisnya, penerima pertamanya adalah Israel. orang Israel yang notabene-nya adalah sekumpulan budak, begitu ya? Lalu untuk apa diungkap peristiwa penciptaan? Untuk apa diungkap peristiwa ada penciptaan manusia? Untuk apa diungkap ada peristiwa kejatuhan manusia? Ini sangat penting bagi orang Israel. Pentingnya di mana? Ketika diungkap bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan struktur yang begitu rapi dan indah, dengan kalimat penutupnya sungguh amat baik, maka Musa ingin memperkenalkan Allah kepada orang Israel, sekaligus mau memberitahu kepada mereka bahwa kamu itu keturunan Allah itu. Begitu, Bro. Sehingga menjadi tidak penting ada manusia-manusia yang kita percakapkan dari pertanyaanmu ini. Siapa yang ditakuti oleh Lain. Kain? Tidak menjadi tidak penting bagi mereka, tetapi yang ingin diungkapkan oleh si penulis kepada penerima kitab pertamanya adalah dampak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bahwa Kain menjadi takut mengarungi dunia ini karena dia takut kehilangan nyawa. Berkaitan dengan dosa yang dia lakukan menghabisi nyawa. Gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita belajar Alkitab harus rela gitu ya. Dalam arti kita perhatikan dulu ini kitab untuk siapa sih? Apa sih tujuannya Musa nulisin kitab ini kepada orang Israel? Nah, kita rela dulu buka pikiran kita. Kenapa pertanyaan-pertanyaan seperti Bro Rio katakan itu muncul? Karena mereka nggak mau nyemplung dulu ke dasarnya ini. Sehingga mereka memahami kitab itu dari dunianya yang sekarang. Gitu. Walaupun pertanyaan itu nggak salah juga dan itu baik gitu. Tetapi kita harus pertimbangkan jarak antara waktu yang tidak jarak antara pasal per pasal, kita nggak punya rentang waktu yang tepatnya. Kan enak ya kalau ada rentang waktu tepatnya ya. Dari kejadian pasal 1 ke pasal 2 itu kurang lebih 10 tahun. Kejadian 2 ke pasal 3 sampai kejatuhan itu 50 tahun. Kita enak gitu. Masalahnya kita nggak punya. Sama sekali. Begitu, Bro. Siap, terima kasih Pastor. Jadi kalau ada orang nanya, itu manusia siapa? Keturunan Adam. Loh kok bisa? Mereka incest. Loh, incest kan dosa. Dosa itu ketika ada larangan. Masalahnya belum ada larangan. Belum ada aturan main berkaitan dengan manusia beranak pinak. Begitu. Berketurunan. Mengerti ya teman-teman ya? Nah kan bisa cacat Pak. Iya sekarang. Pada zaman itu manusia masih kondisi alam kan tidak seperti sekarang. Begitu ya. Pada faktanya manusia ya kita tidak punya data apakah cacat atau tidak begitu ya. Tetapi untuk menggambarkan bahwa itulah efek dari dosa. Begitu teman-teman. Siap, Ya. berarti kalau dituliskan di kejadian itu cuma Kain, Set, dan Enos, memang itu yang diakui sebagai anak Allah dong di kejadian pasal 6 itu. Anak Allah di sana di kejadian pasal 6 disebut anak Allah di sana bahwa ada orang-orang yang hatinya masih mencari Allah. Sedangkan disebut anak-anak manusia gitu ya. Ada anak-anak Allah, ada anak-anak manusia, itu orang-orang yang kelakuannya menjadi bejat. Begitu. Membedakannya sederhana. Tetapi untuk
memberi pengertian kepada penerima pertamanya, maka si penulis memberikan pembedaan yang tajam, anak-anak Allah, anak-anak manusia, gitu ya. Apa anak-anak Allah? Ya, ternyata di antara orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, moralnya menjadi bobrok dan jahat, ada orang-orang yang masih mencari Allah. Salah satunya diungkapkan di sana adalah Henokh, begitu ya? Ada, gitu. Ya. Lalu kalau teman-teman ungkap lagi di kitab Kejadian itu ada raksasa-raksasa ya. Itu bukan raksasa seperti yang kita bayangkan sekarang, orang-orang besar gitu, bukan, bukan. Tetapi orang-orang besar, orang-orang terkemuka pada zaman itu. Yang punya kedudukan, yang terhormat. Maka untuk menggambarkan itu, si penulis mengungkapkan raksasa. Begitu ya. Oke, kira-kira itu penjelasan saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Siap, terima Ya. kasih, Pastor. Oke, jadi saya berpikir ini kelas ini sangat baik supaya teman-teman bisa menambah pengetahuannya dan kalau minta sama mentornya, sama ketuanya atau pimpinan teman-teman, minta dilanjutkan gitu ke tafsir, ke apa gitu. Atau sekalian teman-teman belajar di STT Ekumene ya. Oke, melawan ilmiah dong Pak. Pada saat itu enggak ada. Kamu kamu membahasakan ilmiah itu kan baru muncul sekarang ya. Siapa ini? Junita gitu. Pada saat itu enggak, mereka tidak melanggar apapun karena urusannya waktu itu beranak cuculah, ingat itu ya. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Mereka incest. Ketika mereka incest ya Allah persilakan saja. Belum ada aturan yang Allah buat untuk menjaga kehidupan manusia pada saat itu. Nanti dalam perjalanannya baru ada hukum berkaitan dengan incest. Makanya kalau ada orang yang menikah satu darah ditangkap dia, nggak boleh melanggar hukum kamu. Gitu ya. Hukum agama, hukum norma yang berlaku pada masyarakat. Oke, ada lagi sebelum saya beranjak ke kitab kedua. Apakah Kain memiliki keturunan? Waduh, saya tidak bisa jawab ini. Saya tidak bisa jawab. Saya belum dapat datanya. Ya, bisa iya, tetapi Alkitab tidak menuliskannya. Begitu. Oke. Ngomong aja dong teman-teman, boleh nggak? Jangan chat gitu ya. 4 menit lagi ya Kak? Ah, Lisa, 4 menit lagi maksudnya apa nih, istirahat? Oh, menuju tanya jawab. Oke, sebentar saya selesaikan dulu. Lisa, maaf ya saya melanggar waktu yang kamu berikan terus kayaknya dari pertemuan pertama, nggak apa-apa ya. Sekarang kita ke kitab Keluaran ya. Kita ke kitab Keluaran. Nah, kalau tadi itu kitab pertama di dalam Alkitab kita, kita masuk ke kitab kedua yaitu kitab Keluaran yang sepenuhnya mencatat tentang situasi orang Israel di dalam tanah Mesir dan upaya mengeluarkan mereka, begitu ya. Nah, dalam bahasa Ibrani artinya WL Shemot, artinya inilah nama-nama. Ini hanya ada di Alkitab bahasa Ibrani ya. Menunjukkan bahwa kitab ini merupakan kelanjutan dari kitab Kejadian. Kata dan ini juga ini WL Shemot. Kata ini hanya ada di Alkitab bahasa Ibrani. Alkitab bahasa Indonesia kita tidak memuat kata dan. Nah, menunjukkan bahwa kitab ini berkesinambungan, kelanjutan dari kitab Kejadian. Lalu dalam bahasa Yunani itu Exodus, yang berarti keluar, meninggalkan atau pergi keluar. Oke. Septuaginta menggambarkan kitab ini dengan peristiwa kunci di dalam Keluaran 19 di mana orang Israel keluar. Exodus diterjemahkan dengan kepergian, go gitu ya, pergi ya. Atau liber exodus sorry, itu dalam bahasa Latin. Pengertian ini sesuai dengan tema penebusan dari kitab Keluaran. Karena penebusan itu dilaksanakan atau digenapi melalui kematian. Kematian apa? Di dalam kitab Keluaran yang pertama ada kematian anak sulung. Gitu kan? Lalu juga kematian dari domba yang disembelih untuk darahnya ditapukan ke itu tiang pintu. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu.
sorry. Kok jadi ini sih? Ini judul. Oke, ini penulis. Penulisnya Musa, nanti teman-teman boleh baca ketika saya share, ya. Nah, waktu penulisannya itu 1446. 6 tahun setelah peristiwa ditulisnya kitab Kejadian. Jadi sangat dekat. Mengapa? Karena penulisnya satu orang, lalu berkesinambungan begitu. Sehingga benar-benar kitab Kejadian itu menjadi dasar bagi orang Israel juga. Gitu ya. Nah, ayat dan kata kuncinya itu pasal 3 ayat 8, 19 ayat 3 sampai 6, ini berkaitan dengan Musa, ini berkaitan dengan Keluaran. Begitu. Musa, ini kata kuncinya Musa dan Harun, lalu kemah suci, lalu perintah menebus hukum. Ini Musa tokoh utama di dalam kitab Keluaran. Begitu ya. Berita atau pesan, ini dia. Mengungkap anugerah atau kasih karunia Allah kepada umat pilihannya, juga kepada mereka yang percaya dan taat. Menyatakan bahwa Allah berkenan tinggal di tengah-tengah umat tebusan hanya dengan cara yang ia kehendaki. Caranya sendiri. Jadi umat tidak bisa memaksa dia. Dia menunjukkan siapa dirinya, atau bahasanya begini. Allah menunjukkan eksistensinya kepada umat berdasarkan Allah sendiri. Jadi umat nggak bisa ngatur. Begitu ya. Tujuan dari penulisan kitab ini untuk menyatakan awal penggenapan dari perjanjian Abraham dengan Allah atau Allah dengan Abraham. Apa itu? Bahwa umat keturunan Abraham akan punya tanah, akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi dengan membaca kitab Keluaran sebenarnya kita langsung melihat ini Allah ini adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji, sebab sekalipun bukan Abraham yang masuk ke tanah itu, tetapi keturunannya masuk. Gitu ya. Untuk menyatakan penebusan bangsa Ibrani keluar dari Mesir, dan ini topik utamanya, teman-teman, untuk memperkenalkan perjanjian Musa dengan hukum moral, sipil, dan upacara atau ibadahnya. Nah, nanti di itu ya, eh, dasar titah dan hukum-hukum yang bergulir mengikuti dasar titah itu. Begitu. Ini garis besarnya, Israel di Mesir, ada perbudakan, kelahiran, hidup mula-mula, tekanan Firaun, silsilah-silsilah tulah, lalu perjalanan dari Mesir ke Sinai. Nah, itu dia. Lalu perjanjian dibangun, teman-teman. Begitu. Oke. Silakan bertanya. Udah Lisa, udah masuk pertanyaan ya? Boleh ya Lisa? Oke. Nanti ada istirahat ya. Begitu kan Lisa? Oke, teman-teman, Ya, ada yang ya mau Kak. tanya berkaitan kitab Keluaran? Jadi, teman-teman, ingat, Kejadian, lalu Keluaran. Nah, peristiwanya ditulis tentu setelah peristiwanya terjadi, baru Musa menulis. Nggak mungkin untuk kitab Keluaran, tidak mungkin Musa menulis sebelum peristiwa terjadi. Begitu ya. Termasuk peristiwa di mana Musa lahir. Musa terima cerita itu. Begitu. Oke? Silakan bertanya. Tidak ada? Hari ini berapa orang yang ikut kelas kita nih? Oke, adakah yang mau bertanya berkaitan dengan kitab Keluaran? Jadi gini, kalau mempelajari kitab, kalau teman-teman mau baca kitab, lihat judulnya, berarti isinya tentang itu. Gitu ya. Judulnya apa nih? Kejadian. Oh, berarti isinya tentang permulaan atau asal usul. Yang kedua, kitab ini judulnya Keluaran. Berarti isinya tentang keluaran bangsa Israel, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Begitu, sederhana kan? Gampang kan baca Alkitab kan? Ayo, teman-teman baca Alkitab. Nah, sekarang ketika teman-teman hendak baca Alkitab, perhatikan situasinya, latar belakangnya. Dengan memperhatikan latar belakang kitab itu, maka kita berusaha untuk masuk ke dunianya.
bukan memaksakan apa yang ada di dalam Alkitab keluar masuk ke dunia kita. Tidak boleh. Kita yang masuk ke dunia yang ada di dalam. Paham, teman-teman? Nanti jadi asik kalau belajarnya, tidak comot-comot ayat, gitu ya. Kan kebanyakan dari kita dulu ya comot-comot ayat gitu ya. Wah, pokoknya ayat ini ayat emas, yang lain perak, ada yang perunggu. Emangnya lagi olimpiade, gitu ya? Enggak. Ini firman Tuhan. Ingat kemarin saya ada sampaikan kalimat ini. Yang ditulis bukan untuk kita pertama kali. Jadi si penulis, Musa, itu nggak pernah mikir bahwa ada teman-teman dari 180 Movement yang mempelajari kitabnya, yang baca kitabnya. Nggak pernah mikir Musa. Yang Musa pikir ketika dia tulis adalah orang Israel yang ada di hadapannya. Paham ya? Nah kita, saya dan teman-teman nih, karena kan teman-teman langsung terjun ke dunia pelayanan yang praktis gitu ya. Nah harus membawa pemahaman ini, kita harus menggali Alkitab. Capek Pak, menggali Alkitab. Ya memang, pusing, kami nggak ngerti. Makanya pemimpin kalian membangun upaya supaya kalian belajar. Seru kan jadinya? Supaya kalian ngerti gitu. Walaupun yang bisa saja yang dibagikan ini kulit baru setengah daging gitu ya. Kulit setengah daging itu gimana ya? Belum sampai ke lemak-lemaknya dan otot-ototnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Paling nggak saya merasa begini, teman-teman punya dasar untuk paling tidak saya sendiri ngerti ketika baca Alkitab gitu. Teman-teman maksudnya. Teman-teman ngerti ketika baca Alkitabnya. Maaf, saya suka iri sama teman-teman muslim. Kenapa? Ya saya nggak tahu entah mereka ngerti atau enggak gitu ya. Tapi dulu di TV itu entah di TPI atau di mana gitu, ada acara dai cilik usia 7 tahun udah berdakwah. Itu keren bener gitu. Sedangkan anak sekolah minggu kita suruh ngomong aja nangis dia ngadu sama mamanya ya. Ah, gitu ya. Susah. Ini 7, 8 tahun, 10 tahun udah berdakwah. Khotbah, hebat. Itu kan berdasarkan pada pemahaman dia pada pada kitabnya, maksud saya pada Alkitab lagi, pada kitabnya. Nah, kita harus memahami Alkitab kita. Oke, ada yang nanya? Saya kembalikan. Pastor, izin bertanya. Sumber terpercaya manakah yang dapat digunakan untuk menggali latar belakang dari budaya di suatu kitab? Contohnya latar belakang dalam. Nah, karena yang ditanya kitab Roma, maka nanti waktu belajar PB ya ditanyain sama pengajarnya atau udah selesai. Ini Teya. Namanya Aletheia kah? Oke, sumber manakah? Nah, jadi ada buku-buku yang banyak ya. Buku-buku introduksi. Ada judul buku namanya Pengantar Perjanjian Baru. Itu khusus kitab-kitab Perjanjian Baru. Lalu PL Survei Perjanjian Lama. Itu kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, di sana diungkap latar belakangnya, situasi-situasinya. Kenapa? Kenapa si penulis kitab menuliskan kitab itu? Dalam situasi apa dalam situasi apa, kalau ini kitab Roma, jemaat pada saat itu, siapa penguasanya, kaisarnya pada saat itu, gitu ya. Jadi cari aja buku itu, kamu ketik aja di internet survei perjanjian lama atau sekarang survei survei kitab Roma. Nah, gitu. Cari yang penulisnya ya, belajarlah begitu. Boleh minta judul bukunya khusus perjanjian lama, survei perjanjian lama. Itu terbitan Gandumas. Atau kalau Teya mau beli yang murah itu ada 2 buku langsung perjanjian lama perjanjian baru itu Unlocking Bible. Membuka isi Alkitab terbitannya Immanuel. Toko buku Immanuel tahu yang diproklamasi? Itu 225 2 buku. Tebel-tebel begini tapi. Tapi itu cukup membantu kita. Nah, kalau teman-teman pas lagi tabungannya ada tuh, beli deh buku itu. Itu PLPB tuh menarik baca buku itu ya. Unlocking Bible. Nanti kalau kalau mau tanya-tanya lagi ya boleh chat saya lah gitu ya.
Kan nomor saya ada ya, tanya buku gitu. Tapi saya nggak jualan buku, teman-teman cari sendiri. Sekarang kan juga udah ada ya di itu ya di Tokped ada lah gitu. Survei perjanjian lama gitu ya, atau survei perjanjian baru. Itu penerbitnya Gandumas. Ini Lisa direct message saya ke everyone aja deh. Nih judul bukunya ini. Survei PL. Survei PB. Ini dua buku ini terbitannya Gandumas. Ini toko bukunya ada di Malang, Gandumas. Atau Unlocking Bible, membuka isi Alkitab. Ini Immanuel. 2 jilid, PLPB. Gitu. Ya. Atau ada yang satu-satu kitab, itu biasanya tafsir, tafsir PL. Itu ada sekalian tafsirnya, tapi dia berangkat dari introduksinya, dari pengantarnya. Ya, sorry, bukan tafsir PL, tafsir sesuai judul kitab. Ya, satu-satu, kitab PB, kitab PL gitu satu-satu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu, kisah para rasul satu-satu. Nah, itu atau pengantar. Nah, teman-teman cari aja ini ketik aja ini di PL-nya jangan disingkat ya, perjanjian lama gitu. Buku pengantar PL di Tokped pasti muncul. Oke, William Barclay oke, tapi itu dia seperti renungan tapi cukup membantu. William Barclay dulu waktu saya kuliah S1 lengkap itu dari Matius sampai Wahyu. Nah, karena teman-teman sering datang ke rumah lalu lihat pinjam banyak yang hilang gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya buku ini Leonard dalam belakangnya banyak buku, pesan saya jangan dipinjemin. Pasti nggak balik. Ya. Jadi jangan meminjamkan buku. Kecuali dia datang ke rumah kita baca di situ. Mahasiswa saya dulu suka suka datang ke rumah. Pak, pinjam buku ya. Tidak boleh. Kalau mau kau nginap di sini, ketik skripsimu di sini. Wah, Bapak pelit loh. Saya kasih penginapan kok pelit ya. Mungkin yang nginap ke rumah saya situ. Tidak apa-apa. Daripada kau pinjam lalu kau hilang lagi. Gitu ya. Oke, teman-teman itu dulu. Nanti baru kita masuk ke kitab. Oke. Oke. Thank you Lisa. Kita istirahat dulu ya. Kalau minggu lalu saya semangat sekali karena permulaan. Sekarang bukannya tidak semangat. Karena saya habis nguji ngos-ngosan juga tadi. 5 menit. Thank you. Oke, teman-teman. Sorry tadi terima telepon, saya sengaja buka kamera karena lihat teman-teman gak ada yang buka kamera, saya pikir masih istirahat. Oke, kita lanjut ya ke kitab Imamat, kalau tidak ada yang bertanya. Kitab Imamat. Judul kitab ini adalah Wayikra, artinya dan ia memanggil. Kitab Talmud memberi judul Hukum Imam-Imam dan Hukum Korban-Korban. Gitu. Oke. Dalam bahasa Yunani, Leutikon. Kitab yang berhubungan dengan orang Lewi. Pegang ini. Ya. Kitab yang berhubungan dengan orang Lewi. Nah itu Lisa kasih suara tuh. Yuk yang bisa buka kamera, buka yuk. Supaya saya lihat keberadaan teman-teman gitu. Jangan sayanya di ghosting. Oke. Lalu dalam bahasa Latin itu Leviticus. Judul ini dalam hubungannya dengan kitab dapat berarti sebagai buku penyembahan atau pendekatan. Dari judulnya, maka kitab ini isinya tentang apa? Ayo jawab saya. Tadi kitab Kejadian isinya tentang asal-usul, mula-mula, begitu kan, permulaan.
Kitab Keluaran isinya tentang keluarnya orang Israel. Ini kitab Imamat isinya tentang imam. Terus tentang apa lagi? Imam itu berkaitan dengan peribadatan. Ya, jadi lihat strukturnya. Keluaran, mereka dibawa keluar, sekarang umat ini sedang dituntun untuk menyembah kepada Allah. Dituntun untuk beribadah kepada Allah, dibuatlah aturan, dibuatlah tata cara ibadahnya. Begitu teman-teman, paham? Ya, jadi makanya orang suka pusing baca kitab ini. Aduh, nggak ngerti gua baca kitab ini. Gitu kan? Capek hukum-hukum atau korban-korban isinya gitu. Buku panduan imam dan jemaatnya juga. Dan umat maksud saya bukan jemaat, umat Israel. Begitu ya, Obed ya. Jadi dua-duanya dituntun gitu. Karena ini masih sesuatu yang baru nih bagi mereka. Musa tadinya sentral, lalu Musa memilih imam untuk menuntun mereka membawa kepada Allah. Begitu. Nah, peran Musa bagi orang Israel itu seperti nabi. Nabi berarti menjadi wakil Allah bicara kepada umat. Sedangkan peran imam itu mewakili umat untuk datang kepada Allah. Itu dia. Begitu ya. Jadi benar-benar Allah itu memberi anugerah kepada umat pilihan bahwa mereka boleh mendekat kepadaku, kepada Allah. Nah, tapi tata caranya dibuat. Isinya ada di kitab Imamat. Makanya maaf ya, maaf kalau ada seorang laki-laki yang spermanya keluar begitu ya, air maninya disebut di sana dalam dalam kitab Imamat. Dia nggak boleh datang ibadah, dia harus disingkirkan gitu ya. Atau yang perempuan kalau kedapatan datang bulan haid juga nggak boleh datang ibadah. Gitu, harus tahir dulu, harus bersih dulu. Siapa yang menyatakan mereka tahir dan bersih? Imam gitu. Kalau ada yang buat dosa, buat pelanggaran kemarin kita bahas, mereka harus bawa korban. Dilihat kamu dosanya apa, korbanmu harusnya ini gitu, diatur semuanya. Baru kamu boleh datang beribadah kepada Allah. Gitu teman-teman. Oke, penulisnya adalah Musa. Ini bisa dibaca saja ya. Apa ini pertanyaannya? Bagaimana imam memastikannya kalau ada yang tidak jujur? Minggu lalu sudah saya jawab. Imam memastikannya tidak. Mereka gimana ya? Saya melihat kalau mereka tidak jujur kepada imam, lalu mereka nekat datang kepada Allah, mereka mati. Begitu. Karena Allah adalah Allah yang menghanguskan. Begitu. Jadi penggambaran Allah di dalam perjanjian lama, mengapa orang begitu takut kepada Allah? Karena Allah itu Allah yang, maaf kata ini saya pakai, mematikan. Kalau kamu tidak kudus, kamu curang, tadi kan gak jujur ya, curang berarti ngakunya kepada imam, maka kamu pasti mati gitu. Gitu ya. Jadi mereka karena situasi itu mereka menjadi gentar kepada Allah, maka mereka berlaku jujur. Tetapi ini tidak permanen situasi itu. Mereka banyak yang nggak jujur juga dalam perjalanan bangsa itu. Begitu ya. Pada akhirnya mereka menerima hukuman dari Allah. Untuk menunjukkan, ini tujuan kitab Imamat, untuk menunjukkan bagaimana caranya Allah menggenapi janjinya dari kitab Keluaran. Bagaimana caranya, teman-teman? Dari kitab Keluaran 25 ayat 22. Nah, Allah memberi informasi. Jadi benar-benar kitab Pentatuk ini menuntun langkah pertama dari umat itu. Mempersiapkan umat itu menjadi umat Allah. Begitu ya. Untuk mengajarkan orang Israel hidup kudus seperti yang Allah inginkan dari penyembah-penyembahnya. Siapa? Orang Israel. Allah mau kamu menjadi umat yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Gitu. Allah, bagaimana bahasa saya? Allah menetapkan standar kepada umat itu. Begitu teman-teman. Kan tadinya mereka sekumpulan budak nih. Mereka kan sekumpulan budak nih ya.
mereka sekumpulan budak, sekarang mereka menjadi umat Allah. Nah, karena dari sekumpulan budak menjadi umat Allah, sekarang kamu tunduk kepada Allah. Bagaimana caranya? Ini aturan mainnya saya berikan. Gitu teman-teman. Lalu untuk mengajarkan keimaman orang Lewi, khususnya sehubungan dengan tindakan yang benar dari jabatannya. Nah, imam itu punya aturan siapa yang boleh dilantik jadi imam. Nanti ada imam besar lagi. Ada yang nggak layak jadi imam. Itu aturannya ada, misalnya wajahnya berjerawat gitu, ada tompel begitu ya. Itu dicek, ada yang ngecek gitu. Ada yang lebih private lagi kalau teman-teman baca ya. Untuk memberikan ilustrasi nubuatan tentang juru selamat yang akan datang dari karyanya itu menunjuk kepada Yesus begitu ya. Tema utama kitab ini adalah kesucian, suci, kudus. Sorry. Umat harus menghampiri Allah yang suci berdasarkan korban dan perantaraan imam. Harus. Kalau enggak boleh datang. Kalau enggak kamu mati hangus gitu, terbakar. Begitu. Umat hanya bisa dapat bersekutu dengan Allah, bersekutu hidup dengan Allah yang suci atas dasar penyucian dan kepatuhan. Kamu taat, kamu dalam pimpinan Allah, gitu. Umat pilihan Allah harus menghampiri dia dalam kekudusan, gitu. Jadi standarnya adalah kudus, sama seperti Allah. Harus satu frekuensi dengan Allah. Nah, sebenarnya ini spirit ini kan dari perjanjian lama, perjanjian baru memakai ini, bahasa saya ya, meminjam ini menjadi standar. Kuduslah kamu sebab aku kudus di 1 Petrus diulang begitu. Sehingga yang disebut umat Allah adalah dia yang kudus. Begitu teman-teman ya. Bedanya di dalam perjanjian lama pakai tataran hukum ditulis, pakai korban-korban begitu. Di dalam perjanjian baru korbannya adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Begitu kan? Oke, ini lihat. Korban imam tahir suci darah tebusan menyelamatkan. Diulang-ulang. Korban sampai 348 kali, imam itu 194 kali, tahir itu 175 kali. Jadi benar-benar topiknya, isi utama dari kitab itu berkaitan dengan pekerjaan imam. Begitu ya. Waktu penulisan 4639 before Christ. Oke. Oke. Hari Paskah berlangsung pada tanggal 14 bulan pertama, kemah suci didirikan 1 tahun kemudian pada tanggal 1 bulan pertama, tahun kedua setelah mereka keluar. Begitu ya. Bilangan dimulai pada tanggal 1 bulan kedua, tahun kedua. Oke. Nah, berita atau pesan utama dari kitab ini. Sorry. Oke. Allah itu suci. Ini yang paling menonjol dari kitab ini. Untuk menggambarkan kesucian Allah, maka barang siapa yang menghampiri Allah tanpa melalui korban yang dipersembahkan oleh imam sebagai perantara, maka mereka akan mati. Begitu. Kesuciannya itu mendatangkan kegentaran. Yang menghampiri Allah tanpa kesucian tewas. Wah, mereka takut sekali dengan Allah. Gitu ya. Ini garis besarnya mendekati Allah yang kudus. Ketetapan mengenai korban. Kalau kamu mau mendekati Allah yang kudus, ini yang harus kamu buat. Kurban, 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 kurban. Gitu ya. Lalu ketetapan mengenai penahbisan imam, pengurapan Harun dan anak-anaknya, korban Harun, kematian Nadab dan Abihu. Ini bagian-bagiannya. Oke. Berbagai berkat perjanjian dan kutuk. Perjanjian Kofnan dan hukum Taurat di Sinai. Gitu ya. Lihat. Ketetapan mengenai hal-hal yang halal dan haram. Gitu. Makanan, kelahiran anak, penyakit kusta, penyakit kulit, cairan kotoran atau lelehan, gitu ya. Lalu ketetapan mengenai kekudusan, hari raya perdamaian, larangan tentang makanan, minum darah, gitu ya. Ketetapan mengenai seksualitas, hukum sipil, hukum upacara, ketetapan dan hukuman, berbagai ketetapan dan hukuman. Ketetapan untuk imam-imam, hari-hari raya dan penanggalannya,
Lalu tambahan, hukum mengenai nazar dan pemberian, pasal 27. Oke, pasti udah kita bilangan. Oke, sekarang ada yang mau tanya berkaitan kitab imamat? Silakan. Relevansinya adalah sama-sama, ini standarnya sama-sama, barang siapa mau mendekati Allah adalah kudus. Itu saja, kekudusan itu memang PB penekanannya pada manusia batiniah. Tetapi jangan lupa, kalau batiniahnya baik, benar, maka apa yang muncul, terpancar lewat perilakunya adalah kudus. Begitu ya, nggak mungkin batiniahnya bagus, yang muncul urakan. Itu nggak mungkin. Begitu ya, Michael? Begitu. Pertanyaannya jangan di direct message dong, supaya teman-temannya baca, bro, ya. Supaya teman-temannya baca juga, gitu. Ya, apalagi nih. Oke, siap. Oke, thank you ya. Jadi sama-sama prinsipnya, yang mau mendekati Allah harus kudus, gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Teman-teman ngantuk ya? Jangan ngantuk dong. Nah, ada hal-hal yang menjadi perdebatan panjang begitu ya, berkaitan dengan makan dan minum darah begitu. Boleh nggak kita makan darah sekarang? Wah, kita tempurlah berkaitan makan darah misalnya ya. Ingat, kitab ini ditulis bukan untuk kita, tetapi untuk orang Israel. Buat orang buat orang Israel pada zaman itu, makan minum darah itu eh, benar-benar berkaitan dengan keimamannya, keimanannya, iman. Berkaitan dengan imannya. Kalau kamu makan minum darah berarti kamu melanggar hukum. Begitu. Mengapa? Sebab pada zaman itu binatang-binatang yang lazim pada saat itu biasanya dipakai untuk korban kepada pertama kepada Allah. Tentu korban kepada Allah ini juga dipakai dipinjam dari bangsa-bangsa lain. Mereka juga memberikan korban kepada dewa-dewa mereka, sehingga Allah melarang mereka. Nah, betul. Sekarang, sekarang nih Michael Obed jawab itu sekarang. Itu berkaitan dengan kesehatan. Dan pada zaman itu baru pada zaman itu saya jadi balik ke zaman PL ya, zaman perjanjian lama, umat Israel baru keluar dari Mesir sehingga Allah sedang menjaga umat ini supaya eksistensinya terus ada. Dalam artian supaya nggak gampang mati gitu ya. Kenapa? Karena dari bangsa ini akan lahir Mesias. Sehingga sebenarnya makan minum darah ini zaman sekarang itu kita tahu jadi berkaitan dengan kesehatan. Begitu. Benar, sebenarnya ada kesehatan, tetapi orang mengungkapnya berkaitan dengan iman. Nah, jadi makanan bagi mereka pada saat itu berkaitan dengan iman, tentu juga dengan kesehatan fisiknya. Kenapa? Karena Allah sedang menjaga kelangsungan hidup orang Israel. Gitu ya, Obed. Karena dari bangsa ini akan lahir Mesias. Jangan menjadi cepat loyo, menjadi cepat mati di padang gurun. Gitu ya. Jadi dijaga eksistensinya benar-benar dan kembang biaknya, begitu ya. Nah, kalau sekarang kita tidak makan darah, itu alasannya kesehatan, gitu ya. Jadi boleh kita makan darah, ya harus enak Pak. Waduh, saya nggak berani, gitu ya. Nggak tahu kalau ke Lapo begitu udah nggak bisa makan darah lagi, nggak bisa. Saya tahu saksang yang margota itu enak, saksang yang ada darahnya itu enak, saya tahu. Tapi kalau saya makan itu, maaf, jadi buang-buang air gitu. Nggak tahu karena doktrin dulu ya dari pendeta-pendeta dulu kasih taunya begitu, makan darah itu dosa haram segala macam. Padahal nggak ada yang haram kan, jika diterima dengan ucapan syukur gitu ya. Tapi karena itu udah melekat di hati dan pikiran saya, di hati dan pikiran saya, maka nggak bisa lagi makan itu. Gitu. Oke, kita pindah. Ingat ya,
Keluaran keluar, sekarang mereka yang keluar ini jadi umat Allah, di padang gurun mereka diajar beribadah kepada Allah. Tadinya hatinya liar gitu ya, karena mereka dipaksa untuk menyembah, dewa-dewa di Mesir, atau jangan-jangan mereka juga tidak bisa beribadah secara secara apa ya, secara normal begitu. Karena dalam kungkungan pemerintahan Mesir. Sekarang keluar dikasih tatanan peribadatan, tata cara ibadah, begitu. Inilah isinya kitab Imamat. Oke, saya lanjut ke Bilangan. Kitab Bilangan. Nah, judul kitab ini Bemidbar, yang artinya di padang gurun atau Wai Daber. Ia berkata, dalam bahasa Yunani itu arithmoi, artinya bilangan. Dalam bahasa Latin itu liber numeri, artinya kitab bilangan. Judul kitab ini berdasarkan 2 sensus. Ini kenapa dikasih nama bilangan. Sensus yang pertama itu generasi generasi yang keluar dari Mesir. Generasi keluar dari Mesir. Tetapi di padang gurun mereka beranak pinak, ada generasi kedua. Generasi yang tumbuh dan dibesarkan di padang gurun dan menaklukkan Kanaan, itu di Bilangan 26. Nah, kitab ini disebut kitab pengembaraan atau kitab sungut-sungut atau kitab keempat Musa. Isinya mencatat tentang penggembaraan orang Israel di padang gurun bersungut-sungut. Karena mereka bersungut-sungut, maka Allah memutuskan untuk menyudahi generasi pertama supaya tidak meracuni generasi kedua, dihabisi oleh Allah. Nanti yang boleh masuk ke tanah perjanjian adalah generasi kedua, generasi padang gurun. Begitu ya teman-teman ya. Ngeri kali Tuhan kita, Allah itu ya. Ya, itulah konsekuensinya menjadi umat Allah. Kalau kamu bersungut-sungut, tidak bersyukur, kamu kamu tidak tahu harus apa yang kamu buat kepada Allah, maka kamu dihabisi, gitu ya. Oke, ini penulisnya adalah Musa, teman-teman. Oke, waktu penulisan nanti dulu ya. Oke, ayat kuncinya di pasal 14 ayat 28 34, lalu korban, kemah suci, memasang tenda, padang gurun, ruang suci, berangkat, pindah, berkemah. Nah, inilah isinya kitab itu kira-kira dari kata-kata kuncinya. Mengapa? Karena di padang gurun mereka berpindah-pindah ya. Mereka berpindah-pindah. Lalu ada kemah suci yang harus dibongkar pasang ketika awan tiang api bergerak, mereka harus ikut, ketika berhenti mereka harus ikut berhenti, begitu. Tujuan dari kitab ini adalah untuk memberi catatan tentang masa selama 40 tahun orang Israel mengembara di padang gurun. Untuk mencatat 2 buah sensus yang tadi ya, dari 2 generasi pada awal dan akhir dari masa 40 tahun tersebut. Jadi di padang gurun itu, tadi ya Bemidbar di padang gurun, itu ada kisah yang tragis bahwa orang-orang yang melihat 10 tulah di Mesir pada akhirnya tidak sampai kepada eh, tanah perjanjian. Nenek moyang mereka, orang-orang itu juga yang melihat bagaimana Allah membelah laut Kolsom, tetapi mereka pada akhirnya bersungut-sungut tidak mempercayai Allah di dalam perjalanannya. Yang mereka sering serukan adalah, kenapa Allah ini membawa kita ke sini? Apakah kurang kuburan di Mesir? Itu selalu. Jadi mengeluarkan mereka dari Mesir itu mudah, tetapi ingat-ingatan mereka, memori mereka terhadap Mesir itu yang sulit dibuang. Begitu ya teman-teman ya. Jadi mereka selalu sulit move on begitu. Mereka selalu cinta Mesir, sekalipun mereka diperbudak nggak apa-apa. Yang penting di Mesir kami makan daging, begitu kan? Di Mesir kami makan roti, makanya Allah turunkan mana, begitu ya. Ketika mereka minta daging, Allah kasih burung puyuh. Mereka sampai minta ketumbar lah, apalah begitu ya. Sampai hal-hal begitu, mereka bersungut-sungut. Lalu ada peristiwa-peristiwa yang menarik di sana ketika mereka minta minum begitu ya. Musa diperintahkan untuk ngetok, tetapi Musa pukul begitu.
Musa diperintahkan untuk ngomong, Musa ketuk. Jadi Musa tidak ikut instruksi Tuhan. Yang membuat pada akhirnya Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Begitu teman-teman. Oke. Berita atau pesan umat Allah diselamatkan dengan maksud untuk melayaninya. Jadi kamu dibawa keluar dari Mesir supaya kamu menjadi umat Allah, beribadah kepada Allah, melayani Allah, menjadi saksi Allah. Gitu. Bila mana umat tidak masuk ke tempat perhentian tanah Kanaan seperti yang dijanjikan oleh Allah, itu karena kesalahan umat, bukan kesalahan Allah. Karena ketidaktaatan umat kepada Allah. Begitu. Nah, ini yang tidak mengenakan. Allah akan selalu membangkitkan satu generasi yang percaya kepada Dia untuk mewarisi janji-janjinya. Jadi kita nggak bisa kepedean sebenarnya dari belajar kitab ini, kita nggak bisa kepedean. Oh, aku sudah selamat, aku sudah dipilih Allah. Enak aja kamu. Kalau kamu tidak melayani tujuan-tujuan Allah, maka sebenarnya kamu bukan umat Allah. Begitu. Oke. Ini garis besar kitab itu. Berbagai persiapan untuk berangkat dari Sinai, perhitungan dan perorganisasian suku-suku, peraturan-peraturan khusus, persembahan suku-suku untuk kemah suci, pengudusan orang Lewi, lalu ada Paskat yang Awan yang memimpin, Nafiri perak gitu ya. Dari Sinai ke Kadesi. Nah, ini ada pengaturan iring-iringan suku, persungutan, kerusuhan. Wah, ini mereka menentang Musa ya. Allah menyediakan makanan. Pada akhirnya Harun dan Miriam membangkang. 12 pengintai diutus. Gitu. Nanti 10 balik, 12-12-nya balik, yang 2 membawa kabar baik, yang 10 bawa kabar busuk, begitu ya. Pemberontakan Korah dan beberapa orang lain yang pada akhirnya mereka masuk ke dalam tanah. Tugas para imam dan Lewi, upacara pentahiran orang yang najis, kematian Miriam dan dosa Musa. Begitu. Dari Kadesi Barnea sampai dataran Moab. Ini dia. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kitab terakhir, teman-teman? Silakan. Bertanyalah sebelum bertanya itu dilarang. Saya takut yang tutup kamera ini tidur, jangan-jangan ya. Oke, saya lanjut dulu deh. Nanti baru kita di sesi tanya jawab saya ikutin aturan mainnya Lisa kalau begitu ya, Lisa. Oke, sekarang jadi begini, saya runut lagi. Dari Keluaran, mereka keluar dari Mesir, dikasih hukum, dikasih aturan main oleh Allah. Lalu kehidupan di padang gurun diulas di kitab Bilangan, bagaimana kelakuan umat itu di padang gurun yang padahal sudah punya hukum, sudah punya aturan main, mereka bersungut-sungut kepada Allah, dihukum oleh Allah. Angkatan keluar dari Mesir 40 tahun ke atas tidak boleh masuk, angkatan padang gurun boleh masuk. Begitu kira-kira ya. Nah, sekarang kitab Ulangan. HD Barim, itu bahasa Ibraninya. Perkataan-perkataan. Kata-kata perpisahan Musa kepada generasi baru diberikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Sehingga dapat bertahan kepada generasi seluruhnya. Kitab ini disebut 5/5 hukum, yang berarti penyempurnaan atau pelengkap ya, bukan berarti kitab Musa yang lain tidak sempurna, sekarang disempurnakan di sini, tidak. Tapi melengkapi kitab yang sudah ada. Oke? Dalam bahasa Yunani itu tu deuteronomion touto. Artinya hukum kedua ini. Dalam bahasa Inggris Deuteronomi yang berasal dari judul bahasa Yunani. Kitab ini baik juga disebut kitab peringatan. Nah, jadi kalau teman-teman membaca kitab Ulangan ini, berarti kitab ini berisi tentang hukum yang diulang kembali. Namanya saja ulangan. Hukumnya diulas kembali. Mengapa harus diulang? Karena ada peristiwa kitab Bilangan. Apa itu? Generasi lama di bumi hanguskan, ada generasi baru.
yang belum mendengar hukum yang Musa beritakan ketika ada di Gunung Sinai, di kitab Keluaran, sehingga diperlukan kitab ulangan. Paham teman-teman? Sehingga teman-teman nggak usah lagi bertanya, ngapain sih kitab ini ada ulangan? Gitu ya. Udah kayak ujian aja, kayak ujian negara ya, ada diulang-ulang begitu. Enggak, karena ada tujuannya. Allah ingin keturunan di padang gurun juga memahami hukum yang Allah berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Begitu. Jadi enggak ada yang baru sebenarnya, teman-teman. Ini hanya mengulas kembali untuk generasi yang baru. Generasinya baru, hukumnya enggak baru. Apa itu punya tujuan sendiri, Pak? Ya, itu tujuan sendirinya. Supaya Dia umat sebelumnya belum punya hukum atau sebelumnya belum mengerti hukum yang sudah ada sebelumnya. tepatnya mereka belum mendengar hukum sebelumnya. Karena kan hukum pertama diberikan di Gunung Sinai, di kitab Keluaran. Nah, sedangkan peristiwa ini ditulis sedangkan peristiwa selanjutnya generasi yang kedua itu lahir di padang gurun setelah peristiwa Sinai. Gitu ya. Jadi mereka belum pernah mendengar hukum Musa yang pertama. Sehingga harus diulang kembali, diulas kembali supaya mereka mendengar hukum. Mereka tidak boleh bilang, saya tidak mendengar hukum, kami nggak punya hukum. Loh, ini ada kitab ulangan, diulang. Generasinya baru, hukumnya sama. Paham ya? Tadi siapa yang nanya tuh? Ya bro ya? Begitu. Generasinya yang baru, yang belum dengar hukum. Hal ini sebenarnya menjadi petunjuk bagi kita, si pembaca kitab itu, bahwa Allah sangat ingin umatnya itu memahami hukum yang dia berikan dengan baik. Sehingga nanti umat ini menjadi pemelihara hukum. Begitu. Ya. Dengan memahami ini saya berharap teman-teman jadi menyukai membaca kitab Pentatuk. Jangan kehabisan, ini kayak ada yang pernah kenal ini sama si Behle ini, senyum-senyum siapa itu ya? Ngapain kau di situ, Dek? Salam kopi dari saya. Sudahlah kalau nggak pernah terrealisasi ya kan? Ditunggu di set push ya kopinya. Ya. Karena jangan ketawa aja, ditunggu rotinya. Banyak Udah, tagihan. belajar dulu ya. Belajar dulu ya. Jadi begitu, itu tujuan utamanya dari kitab bilangan, kitab ulangan ini teman-teman. Ya. Dan saya berharap kita menjadi menyukai membaca kitab PL gitu. Karena kita tahu tujuan penulisan kitab itu. Apa sih maksudnya gitu ya. Ini penulisnya Musa, nanti dibaca saja ya. Oke. Ayat kuncinya lakukan, dengar, hati, kasih, ingat. Perhatikan ini. Kata yang diulang-ulang saja, kata kuncinya saja adalah lakukan. Apa? Hukum yang disuarakan, kamu harus lakukan. Dengar, hatimu itu ya, kasih dan ingat. Untuk mengingatkan orang Israel akan kebutuhan mereka supaya setia kepada perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang mereka. Untuk mempersiapkan umat itu memasuki, menaklukkan dan memiliki tanah perjanjian. Jadi apa kunci supaya mereka masuk ke tanah perjanjian? Hukum. Ingat ini. Makanya nanti kalau kita membaca kitab Yosua, jangan menyimpang ke kanan ke kiri gitu ya. Tapi perhatikan firman. Begitu. Hukum. Paham ya teman-teman ya? Jadi mereka adalah umat yang harus memelihara hukum. Dengan cara apa? Mempelajari, lakukan. Saya pernah membaca sebuah buku gitu ya, buku ringan. Jadi ternyata di Israel itu anak-anak usia 5, 6, 7 tahun itu kayak saudara-saudara kita muslim setiap sore mengaji begitu. Kalau bahasa bahasa saudara kita muslim ya, mereka ngaji. Nah, mereka itu memperhatikan hukum orang-orang Israel. Anak-anak mereka itu harus perhatikan hukum. Jadi mereka membaca itu seperti gambar yang saya berikan ini.
ini seperti ini pakai pointer begini. Karena titik komanya tidak bisa salah, tidak boleh salah dan tidak boleh terlewatkan. Begitu ya. Jadi mereka membaca tuh seperti ini. Dan ketika mereka memahami lebih dalam, membaca dengan bersuara. Begitu. Supaya apa? Bukan hanya pikirannya, telinganya mendengar lalu mendirect seluruh kehidupannya. Wah, hebat. Mereka menjadi umat yang berkitab. Begitu teman-teman. Ya. Nah, ini berita atau pesan kasih kepada Allah adalah motivasi yang benar untuk mentaati hukum-hukumnya. Jadi jangan sekedar legalistik. Kamu mengerjakan ini tetapi tidak punya perasaan kepada Allah. Tidak boleh. Kamu melakukan ini atas dasar kamu mengasihi Allah. Paham ya? Lalu Allah mengharuskan anak-anaknya, umatnya untuk mendengar dan mentaati perintah-perintahnya. Jadi mendengar dengan cara dipelajari, dengan bersuara, dibacakan, lalu dilakukan. Begitu teman-teman. Mereka yang menaati akan diberkati, tetapi mereka yang tidak menaati akan dikutuk. Lalu inilah harus ada tindakan yang bisa dilihat bahwa kamu mengasihi Allah lewat tindakan, mentaati hukum. Begitu. Nah yang konyol orang Kristen sekarang merasa tidak punya hukum. Lalu merasa sudah diselamatkan, suka-suka hidup. Itu menjadi ajaib. Menjadi orang Kristen yang liar. Lalu yang penting saya sudah punya kapling di sorga ya. Itu gimana kisahnya begitu? Thank you Michael. Ya. Jadi bagaimana? Realisasinya bagaimana? Oke, Yahudi 7 waktu, Muslim 5 waktu. Apakah hati mereka beribadah kepada Allah? Atau hanya menjalani tuntutan? Saya harus mengisi 7 waktu ini. Kalau hanya itu yang dilakukan, tidak ada kasih kepada Allah. Gitu ya. Satu menit, penuh. Penegasan kembali hukum kepada generasi baru agar supaya mereka tidak melupakan perjanjian dengan Allah. Itu apa perjanjian dengan Allah? Ingat, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, rumah perbudakan. Artinya apa? Tidak melupakan perjanjian dengan Allah. Kamu tahu diri. Kamu tadinya siapa? Budak. Sekarang kamu ditebus dari rumah perbudakan menjadi umat Allah, umat kesayangan. Tahu diri guys, gitu. Makanya dikasih hukum lagi kepada generasi baru supaya nggak lupa diri, gitu ya. Oke, Musa menekankan kesombongan, tidak ingat Tuhan begitu. Oke, potong saya kalau mau bertanya silakan. Ulangan merupakan satu panggilan agar umat patuh kepada dan tetap pada perjanjian. Nah, tetap tahu diri. Orang Israel harus mengingat dua perkara. Pertama, bila mana mereka makmur, maka Allah yang memberikannya. Kedua, bila mana mereka tidak taat, Allah akan mendisiplin mereka seperti halnya generasi yang lama. Nenek moyangmu tuh, ingat mereka. Gitu ya. Oke, teman-teman. Ini hanya itu saja ya. Apa namanya? Pembagian garis besarnya. Oke, silakan bertanya. Kita ngobrol-ngobrol sekarang. Kalau bertanya rasanya berat, kita ngobrol. Berdasarkan apa yang saudara tangkap. Masih mendapat keraguan bahwa penulis PL adalah Musa. Bagaimana menurut Pak Mario? Dan apakah Musa diangkat oleh Tuhan? Waduh, berat ya pertanyaannya ya. Begini teman-teman, memang ada yang mengatakan bahwa penulis kitab Pentatuk bukan Musa. Ada yang mengatakan itu. Tetapi kalau nanti Michael Obed baca dari alasan internal dan eksternal siapa penulis kitab, misalnya kitab bilangan, internalnya penulisnya Musa, alasan internalnya, alasan eksternalnya begini. Alasan internal itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama sendiri itu menyatakan bahwa penulisnya Musa. Oke.
Lalu yang kedua, internal adalah itu setelah Musa ada perjanjian baru, Yesus menunjuk bahwa Musa menulis kitab. Lalu rasul-rasul juga menyatakan itu, gitu ya. Wah, Obed ini seorang pembelajar ya. Kamu punya Alkitab Studi ya, Obed? Ada, Pak, ada. Berapa kamu beli itu? 500.000? Ini waktu itu hampir 600.000 sih. Ya. Kira segitulah kira-kira ya. Apakah Musa diangkat Tuhan? Ya, menjadi rahasia, tidak diungkap secara gamblang, tetapi surat Yudas mengungkapkan itu, mayatnya diperebutkan, gitu ya. Musa tidak diketahui, mayat Musa tidak diketahui keberadaannya, diperebutkan begitu. Ada yang mengatakan bahwa disengaja dibuat seperti itu. Mengapa? Sebab betapa tokoh Musa ini sangat dihargai dan dihormati oleh orang Israel. Kalau mereka tidak kalau Musa, maksud saya, kalau Musa tidak diangkat oleh Allah, maka jenazahnya akan menjadi berhala bagi orang Israel. Karena peran Musa yang sangat menonjol dan super power bagi mereka. Jadi nabi besar orang Yahudi adalah Musa, begitu ya. Sehingga sengaja dilenyapkan. Lisa, kan kita mulainya setengah jam lewat ya Musa ya. Lewat setengah jam maksudnya. Kan harusnya jam 7, tadi saya minta setengah 8. Nggak apa-apa lah. Masih panjang ini. Seminggu sekali loh kalian ketemu saya. Maaf Kak, soalnya habis ini jam 9 kita ada doa malam. Wah, luar bioskop ya, keren. Oke lah ya. Oke. Lewat dikit lah doanya 9.15 gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yang mau bertanya. Obed dulu yang nanya nih, Michael terus. Yang lain. Jadi, kalau nggak ada yang nanya, saya ngomong terus nih ya. Jadi, saya berharap teman-teman makin mencintai Alkitabnya dari perjanjian lama. Tapi kalau saya mau baca dari perjanjian baru, ya nggak ada yang larang. Itu kan haknya teman-teman ya. Tapi jangan pernah abaikan perjanjian lama. Oke? Karena saya sudah memberikan landasan nih. Supaya teman-teman jadi asik baca Alkitabnya. Oh, ini kisahnya tentang ini tentang ini. Jadi tahu saya gitu kan. Jadi nggak buta lagi, ada penuntunnya. Begitu. Ya. Ada lagi? Membisu semuanya. Oke. Rio mana Rio? Yo, tanya lagi yo. Jangan-jangan Rio hilang lagi. Galeri view. Oke. Nggak ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Biar kita close aja. Daripada saya di chat pastor. Tidak semua orang memiliki waktu untuk membedah bahasa asli Alkitab, latar belakang Alkitab. Bagaimana solusinya untuk memahami Alkitab dengan benar? Nggak ada caranya, baca. Oke, teman-teman nggak punya waktu untuk bahasa asli, gitu ya. Tapi kan bisa dong lihat latar belakang. Teman-teman punya handphone semua, ketik di sini, dapat datanya. Percayalah. Ya, jadi nggak ada solusi selain belajar. Karena tadi orang Israel disuruh baca, lakukan. Baca, lakukan. Wah, ternyata pertanyaan Michael ini untuk memberikan kita sebuah bara di dalam diri kita ya. Jadi begitu, baca, lakukan. Nah yang ajaib kita suka bercakap-cakap tentang Tuhan, berdebat bahkan, tapi nggak pernah baca Alkitabnya. Itu ajaib menurut saya. Ya pokoknya kan kata pendeta gua. Jangan dong. Baca. Mendatangkan pengertian.
Saya meyakini teman-teman, kalau teman-teman membaca, lalu baca latar belakangnya, tahu aja, itu memberikan wisdom. Memberikan wisdom di dalam diri kita. Nanti kita belajar Amsal secara singkat, karena waktu saya singkat-singkat juga ya kepada teman-teman. Ketika kita membaca Alkitab, itu menghadirkan wisdom. Nah, Amsal itu mencatat wisdom harian. Hikmat harian. Begitu. Bagaimana kita mau punya hikmat harian nggak pernah baca Alkitab? Yang penting aku berdoa. Nggak ada yang salah dengan doa ya. Tapi baca Alkitab juga harus. Oke, saya sudah diingatkan lagi sama Michael. Kita tutup doa ya. Oke, teman-teman, saya berharap teman-teman baca Alkitab baik-baik. Minggu depan kita belajar lagi. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami